Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang beribu kota di Palu dengan luas mencapai 68.089,83 km persegi. Sulawesi Tengah memiliki luas kawasan hutan sebesar 4.394.932 hektar atau sekitar 64% dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 6.803.300 hektar. Kerusakan hutan akibat aktivitas pertambangan dan penebangan hutan yang tak terkendali telah menyebabkan degradasi dan juga deforestasi hutan. Selain itu, terjadinya tumpang tindih kebijakan antara sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang melemahkan pengawasan dalam pengelolaan hutan. Hampir 61,55% wilayah Sulawesi Tengah dikuasai investor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Laju kerusakan hutan mencapai 18,8 hektar per jam. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang saat ini telah dirasakan oleh negara-negara hampir di seluruh dunia. Dampak-dampak perubahan iklim terhadap air misalnya, pegunungan es kecil mulai menghilang, persediaan air semakin menipis di beberapa daerah, dan meningkatnya permukaan air laut. Ekosistem misalnya, kerusakan terumbu karang, meningkatkan kepunahan jumlah spesies. Kondisi cuaca yang ekstrim misalnya, kebakaran hutan, kekeringan, musim kering yang berkepanjangan, serta banjir. Kalau dulu itu, karena hutan masih lebat, biasanya 6 bulan baru hujan. Itu bulan 5 sampai bulan 10 baru hujan. Tapi kalau di sini nggak tentu. Pokoknya tiap bulan hujan lah di sini. Kalau dulu kita masih bisa menentukan, pada bulan-bulan begini ada musim hujan, bulan begini musim panas. Jadi dari musim itu orang bisa menentukan juga waktunya, pada waktu dia misalnya menanam, mengelola sawah atau apa saja yang bisa dikerjakan. Tapi sekarang tidak menentu, hampir tidak bisa lagi diramalkan bahwa ini musim panas, ini musim hujan. Perubahan musim itu mengakibatkan perubahan pola kerja dan pola tanam. Perubahan iklim yang terjadi akibat dari degradasi dan juga deforestasi hutan menjadi perhatian utama negara-negara maju di dunia. Sehingga untuk menangani masalah ini, tercetus sebuah skema penanganan perubahan iklim dan pemanasan global yang dikenal dengan skema REDD+. Skema ini merupakan sebuah mekanisme internasional yang memberikan insentif positif atau kompensasi yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari degradasi dan juga deforestasi hutan selama jangka waktu tertentu. Indonesia, salah satu negara berkembang yang berkomitmen menerima skema ini, dan Sulawesi Tengah adalah provinsi yang ditunjuk sebagai pilot project percontohan untuk menyiapkan segala infrastruktur sebelum implementasi. Masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal dan berinteraksi langsung dengan hutan adalah yang paling merasakan dampak skema REDD+. Salah satu persyaratan utama dalam skema REDD+ adalah menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dengan menerapkan prinsip free, prior, inform, and consent yang dikenal dengan singkatan FPIC atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan yang disingkat PADIATAPA. Sulawesi Tengah sebagai pilot project skema REDD+ telah membentuk sebuah pokja khusus yang terdiri dari SKPD, akademisi, pengusaha hutan, masyarakat adat, dan masyarakat lokal untuk menyiapkan berbagai infrastruktur REDD+ yang salah satunya membuat panduan FPIC. Penyusunan panduan FPIC tidak dilakukan secara instan, namun melalui tahapan diskusi dan perdebatan panjang di antara anggota Pokja yang juga pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah. Sebelum panduan disusun,
lebih dulu dibangun pemahaman bersama mengenai prinsip dasar FPIC atau Padiatapa di antara sesama anggota Pokja melalui sebuah loka latih yang dilaksanakan selama 3 hari. Berdasarkan hasil keputusan anggota Pokja yang berjumlah kurang lebih 17 orang, disepakati 9 orang tim penulis yang akan mengawal dan menyusun panduan FPIC hingga selesai. Kita mau pertama untuk peningkatan kapasitas untuk masyarakat kan disosialisasikan di masyarakat. Terus yang kedua, bagaimana juga kita EPIC ini menjadi alat mekanisme untuk mendengarkan semua aspirasi. Kalau dulu kan pemerintah kita ketika ada proyek langsung saja masyarakat tidak boleh, dia jadi di masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek, tidak boleh. Kalau dia bikin proyek itu merasa masyarakat dibuang, diusir, tapi ini tidak. Kalau itu misalnya ketika kita bicara EPIC ini kan kaitannya dengan RED nanti. RED sebentar itu kan akan bicara perdagangan karbon. Nah masyarakat adat yang diletakkan yang punya wilayah adat itu yang juga harus dilibatkan. Mengawali proses penyusunan panduan pada bulan Oktober, tim penulis melaksanakan pertemuan di Kota Palu. Dalam diskusi ini juga masih terjadi dinamika perdebatan di antara tim penulis yang sangat menarik. Karena akhirnya semua kepentingan terakomodir dan menghasilkan draft panduan FPIC yang selanjutnya dikonsultasikan kepada seluruh anggota Pokja Red Plus pada bulan yang sama. Hasil pertemuan di Bogor oleh pihak UN Red dan Ketua Pokja Red Plus bersama beberapa anggota menyepakati KPH Dampelas Tinombo, yakni Desa Lembah Mukti yang merupakan masyarakat lokal terdiri dari suku Jawa, suku Bali, Bugis, dan masyarakat adat penduduk asli yakni suku Pendau sebagai lokasi uji coba panduan FPIC dengan menggunakan program KPH penanaman pohon karet dan jabon. Penyempurnaan panduan FPIC dilakukan pada bulan Desember dalam diskusi konsinyasi pada bulan Desember 2011. Kegiatan ini bertujuan mensinergikan draft panduan dengan alat-alat komunikasi berdasarkan masukan-masukan dan saran dari para pihak. Finalisasi panduan FPIC dilaksanakan pada bulan Januari 2012. Dalam diskusi finalisasi ini, selain menyempurnakan panduan, juga membicarakan rencana uji coba panduan di tingkat tapak sebelum calon fasilitator bekerja di masyarakat, terlebih dulu diberikan pelatihan dengan maksud memberikan bekal pemahaman terkait skema Red Plus dan kerangka pengaman FPIC. Proses uji coba panduan FPIC dilakukan dengan mekanisme musyawarah tingkat desa yang dihadiri oleh 10 orang perwakilan tiap dusun, terdiri dari pemerintah dusun, BPD, perempuan, tokoh agama, dan pemuda. Keesokan harinya dilaksanakan musyawarah tingkat dusun yang difasilitasi oleh para fasilitator desa yang sudah dilatih didampingi oleh tim Pokja Red Plus. Selanjutnya, hari ketiga kembali bermusyawarah di tingkat desa dengan perutusan 5 orang tiap dusun. Dalam proses musyawarah tingkat desa, terpilih 9 orang juru runding yang akan bernegosiasi dengan pihak KPH selaku pembawa program atas hasil-hasil kesepakatan yang tertuang dalam rekomendasi masyarakat terkait rencana program penanaman pohon karet dan juga jabon. Desa Lembah Mukti siap menerima proyek KPH berupa penanaman karet dan jabon dengan syarat masyarakat dilatih dan dibina. Masyarakat memang pada dasarnya setuju dengan syarat paling tidak tapal batas itu harus diselesaikan dulu. Karena apa? Nanti jadi permasalahan bila ke depan itu intinya kalau sudah ada hasil paling tidak jangan-jangan sampai ini jadi perebutan, jadi sengketa itu yang perlu diselesaikan dengan mungkin di program RED ini. Mungkin itu. Kalau perubahan iklim lagi, karena sekarang ada isu RED, ada hanya satu kekhawatiran kami. Jangan sampai RED ini seperti pengalaman program-program lalu, reboisasi dan sebagainya. Jangan sampai masyarakat jadi korban karbon. Karena ketika ada isu RED, banyak broker-broker karbon merajalela di Indonesia. Itu sampai bicara soal kearifan masyarakat adat itu, bagaimana itu
itu kami coba tetap kembalikan menjadi aturan dalam lingkungan desa itu, supaya cara pandang orang tua itu memandang hutan itu sebagai sumber kehidupan masyarakat, manusia bisa olah, tetapi hutan itu lestari, tapi manusia bisa hidup dari situ. Itu pada prinsipnya.